yaitu kita biasa mencoba untuk menjaga, memelihara kita punya wudhu, air wudhu, ya. Begitu selesai kita mengambil wudhu, lalu kita pelihara, kita jaga, ya. Jadi kalau bisa itu kita bisa jaga wudhu kita zuhur ini bisa sampai asar, bisa sampai maghrib. Itu tergantung kepada masing-masing kita. Kalau mungkin kita mau hajat besar, maka cepat-cepat juga kita wudhu. Atau kita mau hajat kecil, cepat-cepat kita wudhu. Ya, ini sesuatu yang sepele, yang kecil, tapi hikmahnya begitu besar. Ya, antara lain kalau ulama mengatakan hikmah kita menjaga wudhu itu kita menjaga wudhu kita itu, ya. Antara lain yang pertama itu kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dalam keadaan kita berwudhu juga, kita juga terlindungi dari orang-orang yang mungkin punya hak yang terbangun, ya, kepada kita. Orang yang jahat kepada kita, ya, atau lain-lain, itu insya Allah dengan izin Allah itu kita terlindungi. Karena kita nanti ada wudhu, ya. Bahkan sampai kepada orang yang kadang-kala orang punya kemampuan, punya indera keenam, dia itu bisa melihat orang itu tebus, ya. Kan ada para orang-orang tertentu yang punya ilmu yang, ya, indera keenam, dia lebih dahsyat itu dia melihat seseorang itu dia sudah tahu. Oh, dia punya hatinya begini, modelnya begini, dia punya ini. Insya Allah kita dalam keadaan wudhu, dia tidak mampu untuk bisa berwudhu karena dihalangi oleh wudhu kita. Itulah makanya satu riwayat menyatakan kenapa sampai Imam Ali radhiyallahu anhu, Khalifah keempat, ya, ketika kita sebutkan namanya, ya, kalau kita selalu mendengar para tokoh, para ulama, para ustaz, para kiai menyebutkan nama Ali, Khalifah keempat, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, menantu daripada Rasulullah. Itu begitu mereka menyebutkan disambung dengan karamallahu wajah. Ali karamallahu wajah, ya, semoga Allah memuliakan wajah daripada Imam Ali. Ya, itu menurut riwayat. Kenapa sampai dijuluki Imam Ali itu begitu disebutkan namanya Ali karamallahu wajah. Ali disambung dengan karamallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ya, itu bisa bahwa beliau itu selalu memelihara dan menjaga beliau punya hak dari itu. Ya, nah, ini hal yang kecil tapi kadang-kadang kita lupakan, kita coba, ya. Dan kalau kita dalam keadaan wudhu itu menghalangi kita, ya. Memang tadi kita daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berat. Karena kita dalam keadaan wudhu. Bagaimana ketika kita dalam keadaan puasa? Ya, saudara, kita dalam keadaan kita berpuasa, bagaimana kita dalam keadaan kalau kita puasa ini? Kan dengan sendiri kita menjaga diri kita, menjaga kita punya puasa itu supaya puasa tidak sampai batal. Ya, itu puasa itu maka kita betul-betul menjaga dan dibatasi kita punya diri daripada hal-hal yang melakukan. Demikian juga kalau keadaan kita itu begitu, kita juga menjaga. Karena dalam keadaan itu kita sangat hati-hati. Jangan sampai diri kita itu batal. Ya, nah itulah salah satu hikmah, salah satu tradisi kebiasaan
yang kadang-kala kita itu lupakan. Ya, insya Allah nanti kita mencoba. Biasakan itu kita mengandung, itu kita tahan, itu kita pelihara, kita beruntung. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kalau keadaan kita beruntung, insya Allah kita juga dapat mendapat kebaikan-kebaikan. Allah berikan kepada kita. Karena untuk itu, ya adalah untuk kita melaksanakan sholat. Tapi juga itu kita menjaga untuk menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak. Insya Allah kalau kita amalkan nanti masing-masing bisa merasakan dalam kehidupan kita. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan ya dalam kita mengamalkan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufiq hidayah Allahumma bi'afwika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.